kan tanah. Siap. Ayo jalan tanah lah. Iya lo barek cenah. Ayo kan dia kena tanah tuh. Isu kita teleponan buru, datanya buru. Masuk atuh gancang. Ayo naik di bangku 5 panggung, datana gancang, kurang gancang bangun. Ising, banjir manten. Bayar 2 juta kan sahang. Enggak. PTSL kan gratis. Ya gratis kan. Tadi kita minta lagi sama. Anu mungutna Pak RW. Pak RW kita mungut usaha. Luka, karena beda kapan ke bumi kedah badai koyong sertifikat mangga sediakan 2 juta. Halo Sobat Kebut, kembali lagi seperti biasa kita akan melihat lagi video-video dari Bapak KDM atau Kang Deddy Mulyadi ya guys ya. Seperti biasa kita akan melihat perkembangan Jawa Barat atau ada masalah apa lagi nih di Jawa Barat ya guys ya. Oke guys, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke video yang pertama. Ini dari akun TikToknya percaya gak percaya viral. Deddy Mulyadi marah Kades Jatiwangi bentak janda 5 anak di Garut. Waduh, janda anak 5 di Garut guys. Dia dibentak katanya sama Kades. Kades apa sih? Oh iya sama Kades. Oke kita lihat ya. Viral, keluarga ini bongkar kebobrokan di kampungnya. Kali ini ada sebuah kejadian yang bikin netizen harus benar-benar nahan emosi. Beberapa hari lalu ada sebuah video di mana seorang oknum kepala desa memarahi warganya karena takut diviralkan. Iya, tapi kan domisili belum warga desa Jatiwangi. Jadi Bapak jangan ini salah Bapak ini. Ini kenapa bikin rumah warga bukan warga desa Jatiwangi? Saya asli orang sini, Pak. Saya pindah. Bukan nanya kamu ini. Lah. Mas kan? Ini kan istri saya. Ya Allah, kepala desa astagfirullahaladzim. Domisilinya jelas. KDM kemudian membantu warga tersebut untuk mendapatkan rumah yang layak agar masalah ini bisa cepat selesai. Sekarang yang mengusahakan ibu siapa? Anak yang kedua kerjanya apa? Di kebun di mana? Kebun teh. Pertama yang urusan rumah. Udah nanti Pak Ibu Bu Hervi sudah oke ya. Rumahnya dibantu oleh BJB. Namun ternyata di balik peristiwa ini ada sebuah konspirasi yang bikin kita semua bakalan kesel dengernya. Coba deh cermati baik-baik pengakuan ibu ini. Oke guys, cermati baik-baik pengakuan ibu ini katanya ya. Cermati dengan baik-baik ya. Sertifikat tanah teh ke acan sertifikat tanah. Mana? Anu sadar di kampung teh seueur sertifikat tanah. Soalnya kieu. Jadi kedah aya atos 2 juta sertifikat keluar anu gede atos mah. Oh, gitu guys. Kalau pengen sertifikatnya keluar harus ada uang dulu 2 juta katanya, baru dikasih itu sama kadesnya mungkin. Bayar 2 juta kan sahang. Bapak RW. Enggak. PTSL kan gratis. Ya gratis kan. Tadi kita minta lagi sama. Anu mungutna Pak RW. Pak RW kita mungut usaha. Luka, karena beda kapan ke bumi kedah badai koyong sertifikat mangga sediakan 2 juta. Wah ini RW-nya apa kadesnya nih? Ya nggak akan bisa, orang miskin nggak akan bisa ngebeli yang 2 juta itu. Kan PTSL itu ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah agar dirinya punya sertifikat, tujuannya tercatat sebagai warga negara yang punya aset. Ini sebenarnya tujuan itu. Jadi kalau harus bayar lagi, orang miskin nggak akan dapat. Iya emang tegaduh, Pak. Dan bahayanya adalah kalau mengut 2 juta itu tanah HGU yang dibagikan oleh orang yang punya uang bisa gitu tadi. Iya. Yang punya uang ku saya tadi borong kabeh, geus urang pangmayarkeun. Iya. Kita tanah yang paling luas adalah orang kaya lagi. Sama apa? Semua aparat desa kayak gitu, buset. Enggak ya, enggak semua kayak gitu. Di sini aman dan tentram ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Ngakunya sih paling romantis. Oke, ini dari akun percaya gak percaya lagi nih. Panas, Deddy Mulyadi sindir kelakuan busuk pejabat ini. Oke. Deddy Mulyadi kritik pedas kelakuan pejabat ini. Hari ini pengendali informasi bukan elit. Hari ini pengendali adalah rahasia. Kenapa? Era TikTok. Dulu seorang bupati pasti punya buzzer atau gubernur, pasti punya influencer. Influencer inilah yang memilih isu menciptakan buat video-video pendek bercerita, misalnya mencerminkan sebagai laki-laki yang sayang sama istrinya. Bisa. Oh itu yang dulu mungkin ya, lagi nyindir yang kemarin sebelum Bapak Deddy jadi nih. Mungkin ya kagak tahu kan. Menceritakan sebagai orang
Soalnya Bapak Kak Deddy mungkin tidak mempunyai buzzer atau influencer bayaran ya guys ya. Bisa. Semuanya apa? Semuanya kamu pelatih drama. Itu kemarin di era TikTok nggak bisa begitu. Kenapa? Mereka sudah bisa membedakan mana bohongan, mana yang asli. Pada akhirnya apa yang saya sajikan original, ya original. Saya kan ngomong apa adanya. Ya kalau marah, ya kelihatan marah. Ya kalau nangis, ya kelihatan nangis dari tangan. Ya harus begitu. Ya ngamuk, ya ngamuk. Dari urusan kenapa? Karena saya berjalan pada politik hati. Ya hati itu ada nangis, ada marah, ada yang membuat ketawa. Kalau saya menggambarkan politik pencitraan, saya nggak kenal anak SD pakai HP. Kepemimpinan saya adalah kepemimpinan digital original yang saya mengusung nilai-nilai kearifan sebagai orang Sunda yang harus mengembalikan kembali menjadi jati diri Sunda. Boleh gak sih pindah ke Jabar pingin punya pemimpin seperti KDM? Buset, boleh. Siapa yang gak boleh sih? Boleh. Kita lanjut lagi nih. Bencana alam mengancam Deddy Bencana alam mengancam. Percaya gak percaya lagi nih akun TikToknya percaya gak percaya parah. Deddy Mulyadi heran sama warga mau dibantu tapi banyak mau. Aduh, kayak mana inilah. Mulyadi lakukan gerak cepat. Kalau urusan intuisi, emang KDM gak pernah meleset. Ibaratnya udah tahu duluan sebelum kejadian. Oke. Coba kalian bayangin, baru beberapa hari lalu KDM nekat bongkar-bongkarin bangunan liar biar gak banjir. Nah, sekarang baru kejadian. Untungnya sebagian normalisasi sungai udah mulai berjalan, jadi banjirnya gak parah-parah amat. Udah gitu nih, yang bikin gedek lihat video kali ini, KDM itu mau bantu warga dan ngasih solusi. Warganya banyak banget tawar-menawar kayak di pasar. Harusnya kalau mau dibantu ya terima aja ya. KDM juga kan gak bakalan bikin sengsara. Apalagi nominal bikin rumahnya itu 120 juta loh per kakak. Ya, Wow. saya baheula manggil kepala desa ke gedung Pakuan. Ditanya, aya anu naik imah panggung, eueuh, ayeuna ngan ngirim data 25. Ngan 25 anu tepina. Sekarang gini, saya nanya, warganya pengennya apa? Panggung. Lokasi apa kumaha? Panggung. Ngomong betul, ya Ya, cek kepala desa. Nah, waktu ketemu jeung saya, warga nolak imah panggung. Terus lamun imah panggung rek bangunna di mana? Ya, iya makanya gitu kan. Aya makanan 200.000. Nya ari nya imah panggung mah imah nu goreng mah nya dirobohkeun jadi imah panggung. Rumah nu permanen gimana? Atuh Bu, ari ibu hayang imah panggung. Aduh. Bentar. Rumah panggungnya pengen. Terus rumah yang lamanya gak boleh dirobohin. Terus mau bangun di mana? Kocak. Astaga. Jadi lu kalau rumah panggungnya pengen. Jadi lu punya rumah dua. Jadi kaya dong punya rumah dua. Terus pemerintah kudu nyiapkeun di tanah ngabangun deui imah. Jadi double lah tuh Bu. Yang tong imah panggung relokasi we. Relokasi pengennya relokasi, Bang. Sok ngomong relokasi nu jelas. Kan imah panggung lagi nilainya 120 juta. Tahu ukuran apa? Hah? Ukuran, Pak. Ya 3 kamar. Enggak, Pak. Iya Bu, anu kabanjiran ibu. Iya. Anu nawarkan solusi gubernur. Nah jadi rakyat anu bingung loba pilihan. Nah, lamun rumah dua dibongkar jadi satu yang dibangun gitu. Jadi yang satu. Bu, gini ya lain. Ya berpikirnya jangan begitu. Ibu mau pengen kebanjiran terus. Ya kalau pengen pergi kebanjiran terus, ya silakan terus gitu loh. Ngapain saya capek-capek mikirin ibu? Ukurannya berapa sih, Pak? Katanya 4 kali 6 atau 6 ke 4. Ya, Pak, pemerintah merek mere solusi. Anu naik diberi solusi na meni loba nawarnya geus we kieu banjir terus. Aneh banget. Mau dikasih solusi, mau dikasih supaya nggak banjir, mau dibantuin, malah banyak banget penawaran. Pengen itulah, pengen inilah, pengen jadi rumah dua lah, pengen yang rumah panggung lah, pengen yang rumah ramanya jangan dirobohin, terus ngebangun lagi rumah panggung. Buset. Aduh. Warga itu maunya rumahnya dibayarin, terus dibikinin rumah sama pemerintah. Terus mencari untung gitu, mencari untung. Aduh.
Ada sekali dapat gubernur bener-bener masyarakat yang kagak bener. Ada astaga. Dikasih hati malah minta jantung ini mah ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi deh. Warganya meres, kadesnya males. Ini ada lagi nih, ada kelanjutannya lagi nih. Deddy Mulyadi sampai emosi lihat kelakuan kades ini, kerjanya lelet banget. Deddy Mulyadi sampai kebingungan. Ini sih udah parah banget ya. Masa di Indonesia ada gubernur pengen cepat-cepat membangun, kadesnya malah kayak males-malesan. Udah gitu warganya sama aja, mintanya berlebihan. Coba lu bayangin gubernur dari kapan hari udah sampai ke lokasi, kadesnya lelet banget coy. Udah gitu pas datang bukannya sigap dan tanggap, malah cenganges-cengenges gak jelas. Pak Marenta marek mere solusi. Anu naik dibere solusi na meni loba nawarnya geus we kieu banjir terus. Ngeura coba koordinasikeun lah aing menihara rese. Ese nurana Pak. Ese nurana teleponnya buktinya tadi ya. Datanya kan karek 20 genep ka provinsi. Ya masyarakat loba cenah yang imah panggung. Ya 600 Pak di dia Pak. Ya, sok ieu teh kumaha ya, ulah ngaliarkeun ya. Aya kanggo si Jik, pajarkeun gubernur. Kadesnya kayak pelangak pelongo, bejir. Tepat janji kayak gerang. Bapak kadesna. Kades saya. Sok uruskeun, sarua ngajukeun panggung. Lah, ketawa dia. Nu ngasruk-ruk geus ku saya dibantuan 40 juta isukan geus gampang. Make ini orang bejir. Sok atunya yang banyak. Ayo gerang datana lah. Ieu loba arek cenah. Ayo ka dia datana tuh. Isu kita teleponan buru datana buru. Masuk atuh gancang. Ayo naik di bangun imah panggung datana gancang urang gancang bangun. Ising banjir manten. Ayo. Ya, punten Pak, terus ngajukan 3 kali tapi datanya teu aya keneh wae teu nepi. Teu nepi na ka mana? Ya kan Bapak nyariosna 25 abdi entos ngajukan Pak. Rah, ieu cenah. Mana datana? Ngajukan 3 kali. Ka mana? Kan nu 20 genep geus dibangun ayeuna. Anu itu mah nu di Kampek. Iya Can. Karek nu ayeuna. Geus diajukeun Can. Tos. Di mana? Itu kamari ka PUPR langsung ke provinsi. Wah, geus. Nah, cuman orang Pangasinana minta contoh percontohan heula anu di Kampek. Astaga, rumah kayak gini emang layak pakai guys. Ini telat banget loh guys, sumpah guys. Oh, ini mah kan kieu meureun tinggal. Ieu teh cite itu gubernur Astagfirullahaladzim. di handapna riweuh. Rakyatna loba teuing ngomong, Bapak Kadesna lambat. Warganya Kan bener guys. Pak Deddy Mulyadi pengen pembangunan yang cepat, bawahnya lelet. Astaga, itu parah banget sih rumahnya guys, sumpah guys. Udah tahu kadesnya gak gercep, kenapa masih dipilih ya kagak tahu ya guys ya. Lah warganya juga model begitu. Aduh, itu bukan saya ya. Kadesnya kayak gak niat, anjir bener guys. Kadesnya kayak gak niat, serius. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Nah, inilah makhluk. Ini makhluk apa ini? Makhluk. Oh, ini yang ini guys. Ntar. Yang perdagangan manusia gak sih guys? Yang ke ini, yang ke luar negeri itu. Bentar, kita baca dulu ya. Rizky Nurpadilah, kiper muda asal Dayakolot, Kabupaten Bandung yang sempat berada di Kamboja, akhirnya kembali di tanah air. Setelah pulang ke Bandung, Rizky pun bertemu Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, katanya. Oh iya, ini yang ke Kamboja guys. Dia di-scam dia guys. Di-scam ini orang nih. Ini orang dijanjiinnya akan menjadi pemain sepak bola ya guys ya. Taunya dijual, buset, di-scam di Kamboja. Aduh, kita lihat videonya ya. Kan saya. Ayo, sia. Ayo Kang Deddy maneh di Kamboja. Ngapain kamu di sana? Main, Pak. Hah? Ulah surah seuri sia teh. Ngariweukeun sararea. Kamu di sana menjadi korban apa? Korban penipuan, Pak. Bukan korban penipuan, karena kamunya belum ditipu, ya kan? Kamu yang nipu. Iya, Pak. Yang jelas dia dibawa dari Indonesia, dibuatkan paspor lagi. Iya, Pak. Di Jakarta paspornya. Iya, Pak. Bukan di Bogor. Bukan Dibuatkan paspor, kemudian dibawa ke Medan. Medan. Kemudian dibawa ke Malaysia.
langsung dibawa ke Kamboja oleh orang yang tidak dikenal, ya, Pak. tidak diketahui namanya dan identitasnya. Kemudian kerjaan kamu di sana apa? Penipu, Pak. Nipu apa? Nipu jadi cewek, Pak. Terus kemudian merayu Merayu koko-koko Indonesia, Pak. laki-laki istri Ya, koko-koko. Laki-laki Indonesia diajak berkencan. Iya, Pak. Kemudian dikirim video. Shake. Kemudian setelah itu istrinya Cam. ini korban laki-lakinya diancam. Iya, Pak. Kalau tidak ngasih duit, maka videonya dikasihin ke istrinya. Ke istrinya. Akhirnya banyak korban. Banyak korban. Orang Indonesia. Iya, Pak. Pada seluruh warga Jawa Barat ya. Jangan katipu kamu di video. Tasi iya nu pura-pura jadi awewe teh. Ngirim video perempuan paha, ya kan? Iya, Pak. BH-nya dibukain. Iya, Pak. Akhirnya korbannya ikut telanjang. Iya, Pak. Ya kan? Oleh kamu tervideokan. Iya, Pak. Aduh. Janganlah orang Indonesia ditipu oleh orang Indonesia, duitnya dibawa ke God Kamboja. damn. Anjir, gua baru tahu guys, sumpah guys. Ada yang beginian ya. Baru tahu sumpah, baru tahu. Kira dia tuh kan yang gua tahu yang scam ini yang apa yang organ-organ tubuh itu guys. Oh, ini beda lagi nih. Dia jadi cewek. Oh, dia jadi penipu bejir. Waduh, parah banget guys. Sumpah guys, baru tahu guys. Hati-hati ya buat warga Jabar, hati-hati nih. Ada penipuan yang kayak gini lagi nih. Hati-hati ya guys ya. Buat kalian selalu berhati-hati, jangan terlalu percaya sama orang yang kagak dikenal. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya nih. Oh, ini video terakhir nih dari akun TikToknya Pikiran Rakyat. Kita denger ya guys ya. Iya, satu kecamatan harus ada satu lapangan yang representatif standar nasional. Lapangnya yang standar ya. Kalau tribun Amin ya Allah, semoga ya Allah. Tetapi jangan terlalu mewah, karena mewah itu pemeliharaannya mahal dan barangnya nanti banyak hilang. Yang penting sepak lapangnya bisa digunakan. Amin, amin. Persib melihat ini seperti apa, Pak? Arahannya bagus Wah, bos Persib langsung ngomong gini nih. ya, karena pada dasarnya kan kalau kita bicara tentang satu lapangan, satu kecamatan itu kan lebih ke pembinaan usia muda ya. Dan semakin banyak pemain berkualitas yang muncul dari Jawa Barat, pada akhirnya akan menguntungkan Persib. Karena Persib juga butuh bibit-bibit terbaik dari bawah. Dan ini juga sejalan dengan roadmapnya Persib 5 tahun ke depan ingin memulai fokus ke pembinaan usia muda. Gitu ya. Makanya EPA kita perbaiki, akademi kita perbaiki dan segala macam gitu. Itu salah satunya cara kita untuk improve pembinaan usia muda gitu. Jadi kita sangat mendukung program ini sih. Oke. Berarti dalam waktu dekat gitu Pak, kontribusi apa Pak yang bisa dikasih Persib untuk rencana ini gitu? Yang pasti sih mesti duduk bareng dulu ya. Karena kan kalau kita bicara tentang wacana satu kecamatan satu lapang itu baru wacana atasnya ya. Kita mesti turun dulu ke bawah nih, kebutuhannya apa segala macam. Karena yang kami tahu, kami juga pernah keliling ke beberapa daerah, itu banyak kok di daerah lapang-lapang yang bagus sebetulnya. Tapi sebetulnya problemnya bukan cuma di lapangan infrastruktur aja, tapi lebih ke mindset, lebih ke cara pikir, gimana cara membina usia muda. Kita juga nggak punya kurikulum yang standar seluruh Jawa Barat. Kita juga nggak punya filosofi yang sama seluruh Jawa Barat. Jadi di kabupaten ini mainnya begini, kabupaten ini mainnya begini. Jadi ketika ke Persib juga banyak yang berbeda gitu. Oke. Mungkin itu yang harus dibenahi juga. Siap. Semoga ini tercapai ya guys ya. Yakin pemain Jawa Barat ada yang banyak-banyak bagus-bagus banget guys, sumpah guys. Aduh, ngeri banget guys. Jabar melangkah dengan sangat jauh guys, sumpah guys. Bener-bener maju ini guys. Oke guys, kayaknya videonya segitu dulu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah. Dan buat kalian juga jangan lupa tekan dulu tombol like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next video.